Daya kejarlah cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Terima kasih Mas Oni Arifianto, terus Besi. Kita udah ketemu sekarang. Halo semuanya. Ini kita akan mulai aja diskusinya ya. Kita membahas potensi drone dan logistik Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya namanya juga negara kepulauan tentu susah ya mengatur logistik dari berbagai macam-macam pulau, terus beda-beda komunitasnya. Mungkin dari Mas Oni dulu ya. Mas Oni sekarang dosen di program studi penerbangan ITB. Kemudian pernah dulu juga di PT Dirgantara Indonesia. Bidang sekarang mengajar mata kuliah simulasi terbang ya. Simulasi terbang. Nah, kita dengar dulu dari Mas Oni. Ini kira-kira gimana nih potensi dan tantangan drone UAV di Indonesia ke depan? Ya, silakan Mas. Oke, baik Edna. Terima kasih. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua sehat-sehat di tengah wabah yang seperti ini. Hari ini mungkin saya terima kasih atas perkenalannya pada Edna, juga terima kasih pada panitia yang mengizinkan saya untuk ngabuburit di sini sambil ada yang mendengarkan. Baik, saya akan berbicara sedikit dengan itu kenang-kenangan dari TPB, jadi saya akan bicara dari potensi dan tantangan bisnis UAV di Indonesia atau UAV di Indonesia. Nah, kasual aja, saya nggak akan bicara terlalu banyak teknik, tapi cuman mungkin akan bicara lebih secara global. Reza, next. Nah, secara umum yang saya bahas, yang pertama adalah tentang potensi bisnisnya, terutama global, karena studi potensi bisnis spesifik untuk Indonesia itu belum banyak dilakukan. Jadi saya sampaikan secara global, kemudian nanti kita lihat bagaimana potensinya, kemudian kita refleksikan. Kemudian saya akan menceritakan sedikit tentang salah satu aplikasi potensial untuk UAV ini, berdasarkan dari apa yang waktu itu sempat saya coba dalami dan coba kembangkan, walaupun belum berjalan sampai sekarang. Salah satu kenapa belum berjalan, kita bahas tentang peraturan pemerintah terkait UAV yang ada, yang sekarang masih mungkin banyak sebagai tantangan dibandingkan lebih mendukung dari pengembangan implementasi UAV ini. Terakhir juga saya akan sampaikan beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari apa yang saya paparkan. Reza, next. Baik, saya akan mulai dari potensi bisnis UAV. Kita akan lihat volumenya, kemudian sektor-sektornya, dan distribusi revenue untuk masing-masing sektor yang terkait. Silakan Reza. Ini saya ambil pertama itu dari yang sebelah kiri, itu adalah dari hasil penelitian Goldman dan Sachs di tahun 2016. Goldman dan Sachs itu memproyeksikan bahwa antara 2016 dan 2020, maka bisnis UAV secara global itu akan mencapai nilai sekitar 100 miliar dolar dengan distribusi sekitar 70% itu untuk sektor militer,
kemudian 17% atau ya tentu saja setara dengan 17 miliar dolar untuk sektor konsumer dan 13% itu untuk sektor komersial. Di tahun 2017, PricewaterhouseCoopers itu juga melakukan penelitian terhadap bisnis UAV ini dengan hasil yang bahkan lebih optimistik. Ini spesifik hasilnya disampaikan khusus untuk aplikasi komersial, bahwa untuk aplikasi komersial saja nilai total keseluruhan itu bisa mencapai 127 miliar dolar. Dengan distribusinya yang paling besar itu di sektor infrastruktur, kemudian yang kedua adalah justru sektor pertanian, 13 itu adalah transportasi dan logistik, kemudian keamanan, media, dan asuransi dan lain sebagainya dengan proporsi yang semakin mengecil. Reza, next. Nah, untuk Goldman dan Sachs sendiri kemudian mendetilkan hasil penelitiannya dan mendapatkan angka-angka yang atau mungkin tepatnya urutan yang sama dari sisi sektor-sektor yang akan berkembang dalam bisnis UAV ini. Yang pertama adalah sektor konstruksi yang paling besar, kemudian disusul oleh sektor pertanian, kemudian asuransi, oil and gas, dan lain-lain dengan proporsi yang semakin mengecil. Jadi dari sini PricewaterhouseCoopers dan Goldman dan Sachs itu menyampaikan bahwa sektor infrastruktur dan konstruksi itu yang akan berkembang, disusul oleh sektor pertanian. Next, Reza. Kalau kita lihat pertumbuhannya, global revenue business UAV ini hanya menyoroti khusus untuk perbandingan antara bisnis di ranah consumer atau di ranah komersial. Ini adalah hasil penelitian dari Gartner, gitu ya. Jadi terlihat bahwa sebetulnya komersial itu secara umum selalu lebih besar daripada consumer. Ini terlihat dari data 2 tahun berturut-turut 2016 dan 2017 di mana perbedaannya cukup signifikan antara konsumer dan komersial. Yang menarik lagi, Gartner ternyata menemukan bahwa jumlah drone yang dijual untuk konsumer itu jauh lebih besar. Kalau jumlah unitnya itu adalah jauh lebih besar daripada yang komersial. Jumlah unit drone yang terjual selama 2016 dan 2017 itu hanya mewakili sekitar 6% dari keseluruhan penjualan drone sedunia, akan tetapi kontribusi sekitar 60% dari total revenue. Itu adalah gambaran dari ininya. Selanjutnya kita juga bisa lihat distribusi revenue ini untuk berbagai hal terkait dengan pengembangan drone. Reza, next. Yang pertama, ini adalah proyeksi sampai 2050 untuk desain dan marketing, sales dan marketing itu hanya berkontribusi sebanyak 6%. Artinya dia tidak terlalu dominan di sana. Kemudian untuk assembly dan production itu ternyata hanya memberikan kontribusi 8%. Kontribusi terbesar itu justru diberikan oleh value added services atau jasa-jasa yang menggunakan drone ini. Kemudian piloting dan operation itu kontribusi berikutnya sampai 25%, dan maintenance itu juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan sebesar 13%. Nah, dari sini maka bisa dilihat bahwa yang sebetulnya
memberikan banyak peluang itu adalah apabila kita bisa secara kreatif memberikan value added services kepada drone-drone yang sudah ada atau yang sudah dimanufaktur. Ya, 8% dari jumlah yang besar tetap saja untuk manufaktur drone ini memberikan angka yang cukup lumayan, akan tetapi hanya saja kalau dibandingkan dengan services tetap berada di bawahnya secara signifikan. Next, Reza. Kemudian dari sini ini adalah saya ingin menceritakan sedikit atau sharing pengalaman. Jadi pada sekitar tahun 2017 saya itu bertemu dengan teman yang kemudian memiliki akses ke salah satu perusahaan pesawat tanpa awak di Swiss yang secara spesifik mengembangkan pesawat yang terbangnya tinggi dan memiliki endurance yang lama sekali. Ini adalah waktu itu ada penawaran untuk bekerja sama untuk mengembangkan pesawat tanpa awak berbasis dengan teknologi yang mereka miliki untuk dikembangkan di Indonesia dan dioperasikan. Dan ini adalah hasil kajian apa yang waktu itu rencananya paling aplikatif yang bisa kita tawarkan, yaitu apa yang kita sebut sebagai High Altitude Pseudo Satellite atau HAPS. Silakan Reza. Nah, apa itu HAPS? Yaitu adalah UAV yang memang terbang di ketinggian yang amat tinggi, 18 kilo sampai dengan 100 kilometer, gitu ya. Ini jauh di atas penerbangan sipil. Kemudian tenaganya itu adalah diberi tenaga oleh tenaga dari tenaga surya, panel surya sebetulnya yang menyuplai tenaganya, sehingga pesawat ini mampu atau UAV ini mampu untuk dioperasikan secara terus-menerus selama 1 tahun, mungkin hanya turun selama 1 minggu untuk melakukan maintenance. Kemudian dia bisa membawa muatan berupa sensor penginderaan atau perangkat-perangkat komunikasi sebagaimana layaknya satelit biasa. Next, Reza. Kenapa teknologi HAPS ini kita anggap menarik? Jadi kita melihat waktu itu ada penelitian dari Northern Sky Research terkait dengan pertumbuhan berbagai teknologi HAPS. Waktu itu sempat diteliti teknologi dari airships, balon, dan pesawat tanpa awak atau yang kita sebut di sini sebagai pseudo satellite. Ini rupanya pertumbuhannya cukup diprediksi akan meningkat cukup pesat sampai $2 miliar dalam 1 dekade ke depan. Kemudian banyak sekali jasa yang bisa diberikan oleh HAPS ini untuk kemudian mengisi blind spot komunikasi di Indonesia sebagai contohnya, untuk juga mempercepat proses misalkan foto udara juga bisa dilakukan dan lain sebagainya. Silakan Reza. Kenapa kok hal lain yang menarik adalah bahwa investasi yang kita harus tanamkan untuk teknologi HAPS ini jauh lebih rendah daripada investasi untuk teknologi satelit. Kemudian untuk meluncurkan tentu saja dia peluncurannya mirip seperti pesawat biasa, tidak butuh peluncuran khusus yang berbiaya tinggi. Dan dari sisi penempatan dia fleksibel, bisa dipindahkan ke beberapa tempat apabila dibutuhkan, tidak seperti satelit. Kemudian juga peralatan yang digunakan karena pesawatnya masih beroperasi di atmosfer, maka perubahan temperaturnya tidak terlalu ekstrim sehingga peralatan yang ada di dalamnya tidak perlu menahan beban perubahan temperatur yang sangat ekstrim. Kemudian dari sisi ini salah satunya dari penginderaan, tentu saja dia menawarkan resolusi yang lebih baik secara umum daripada satelit dan menawarkan cakupan yang lebih luas daripada kalau kita melakukan pengamatan melalui pesawat udara atau drone yang terbang dekat dengan permukaan tanah.
Tentu saja ya kebalikannya kalau dari sisi kekurangan cakupannya tidak sebesar satelit. Satelit mencakup lebih luas dengan resolusi yang lebih rendah. Juga resolusinya tidak bisa sebagus pesawat udara karena dia terbangnya jauh lebih tinggi. Dan satu hal lagi adalah teknologi yang sebetulnya relatif masih muda, jadi belum terlalu matang dibandingkan teknologi satelit. Ya, next Reza. Ini adalah salah satu cuplikan. Jadi perusahaan yang waktu itu sekarang itu menjadi yayasan. Jadi Yayasan Solar Impulse. Ini adalah yayasan yang sengaja mengembangkan pesawat ini untuk mempromosikan energi yang bersih atau clean energy. Sehingga dia memang mempromot energi surya terutama untuk bisa membawa penumpang atau membawa beban atau barang untuk terbang lama dan jauh. Untuk mempromosikan energi ini, mereka terbang keliling dunia menggunakan Solar Impulse ini. Dan penerbangan paling lama ditempuh dari New York sampai Sevilla yang memakan waktu 3 hari, 23 jam dan sekitar 8 menit. Jadi relatif selama 3 hari pilot yang terbang, ini masih versi berpilot, jadi belum mengembangkan versi yang tanpa pilot. Versi tanpa pilotnya itu ditawarkan oleh perusahaan lain yang bernama Open Stratosphere. Nah ini pilot kokpit itu diberi kamar, bisa dijadikan tempat tidur, bisa dijadikan kamar mandi juga bagi operatornya karena 3 hari tidak kemana-mana. Ini adalah salah satu milestone yang sudah dicapai. Saya hanya ingin menunjukkan, jadi memang ini adalah karena bentang sayapnya sangat lebar, jadi bentang sayapnya sekitar 85 meter, jadi dia lebih lebar dibandingkan Boeing 747, sehingga ketika take off terlihat sayapnya itu melengkung sekali. Jadi ini memang butuh teknik khusus untuk memanufaktur sayapnya. Sebetulnya Open Stratosphere ini atau Solar Impulse bukan satu-satunya. Jadi Airbus juga sudah memulai dengan proyek Zephyr. Kemudian satu lagi adalah dari NASA juga sudah membuat mulai dari Pathfinder, Centurion, sampai yang terakhir itu adalah proyek saya sampai lupa namanya, Helios Project. Sayang sekali Helios Project terakhir itu mengalami kecelakaan sehingga kemudian belum dilakukan pengembangan lebih jauh. Itu kira-kira teknologi HAPS yang mungkin ke depan akan bisa melengkapi atau bahkan bisa menggantikan dari satelit-satelit yang kita gunakan sekarang. Next, Reza, mungkin terakhir saya akan berbicara tentang beberapa peraturan. Nah, ini yang sebetulnya masih menjadi tantangan. Next, Reza. Jadi untuk pengaturan pesawat terbang tanpa awak ini ada 2 peraturan utama yang berperan, yaitu PM 163 2015 dan PM 180 2015. Garis besarnya diatur di PM 180 2015 ini tentang operasi. Secara umum garis besarnya adalah bahwa untuk rekreasi, jadi dibagi pesawat tanpa awak ini yang kecil, jadi di bawah 15 pound dan hanya berfungsi sebagai hobi atau rekreasional. Kemudian di atas 15 pound dan di bawah 55 pound dan di atas 55 pound. Itu adalah pembagiannya. Secara umum aturannya adalah dibatasi tentang tidak boleh dioperasikan di sebagian besar ruang udara di atas ketinggian 500 feet. Jadi hal ini tentu saja akan membatasi banyak sekali aplikasi, termasuk
apa yang tadi sudah saya sampaikan, teknologi HAPS, karena dia harus terbang tinggi sekali, dan tentu saja beratnya lebih besar dari 55 pound, maka dia terpaksa untuk mengikuti aturan yang dibuat untuk pesawat terbang berpenumpang. Oleh karena itu, tentu saja aturannya akan lebih ketat dan lebih susah untuk dipenuhi oleh pesawat tanpa awak tersebut. Kira-kira begitu, mungkin ke kesimpulan, Reza? Sehingga saya bisa ulang lagi semuanya yang sudah disampaikan tadi, bahwa bisnis UAV ini memiliki peluang yang menjanjikan, baik secara global maupun secara, saya pikir, lokal di Indonesia. Dan sektor infrastruktur dan pertanian adalah yang kemungkinan akan bertumbuh paling besar. Sektor jasa ini adalah yang bakal memberikan kontribusi utama untuk penghasilan di bisnis UAV. Kemudian salah satu aplikasi yang bisa dilakukan adalah HAPS ini dengan menggunakan UAV yang bertipe High Altitude Long Endurance. Nah, hanya saja memang kita butuh dukungan aturan yang komprehensif dan bisa membangun bisnis dan industri UAV di Indonesia. Oleh karena itu, sebetulnya di sini salah satunya saya adalah mengajak para penggiat UAV untuk bisa banyak memberikan inputan kepada pemerintah untuk bisa mengeluarkan aturan-aturan yang memberi hawa segar bagi pengembangan UAV. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator Edna. Terima kasih banyak Mas Oni, sangat menariknya, terutama HAPS itu saya penasaran juga apakah cocok, karena slot satelit kita kan agak terbatas ya. Sementara peran regulator juga memang sangat dibutuhkan ya. Habis setelah ini kita berlanjut ke Mas Besi. Besi penerbangan 93, kalau kita lihat di Besi lagi berada di workshopnya tuh. Jadi di belakangnya Besi tuh ada drone yang mungkin lagi dikerjain apa, mungkin dia bisa cerita, karena Besi sejak 2001 ya, udah menjadi apa yang sekarang kita sebut sebagai technopreneur. Besi akan share tentang pengalamannya selama belasan tahun, dan kira-kira gimana nih potensi UAV ke depan. Kalau saya nggak salah, Amazon sama DHL udah pakai drone ya untuk distribusi barang-barang yang walaupun yang kecil-kecil ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Besi. Oke, makasih Edna. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Saya Ronald Besi. Ini saya di workshop kami yang, jadi kita langsung aja. Oke, saya dikenal sebagai bagian dari Wafindo. Sampai sekarang saya masih jadi bagian dari Wafindo, dan mungkin sampai Wafindo tetap berdiri, saya tetap akan menjadi bagian dari Wafindo. Lanjut. Wafindo kita berdiri tahun 2001. Dulu waktu tahun 98 Pak Joko Sarjadi itu buat Aerospace Design and Business Center. Jadi aku tergabung di dalamnya bareng sama beberapa teman-teman saat itu. 98 saat itu ya semua juga sedang krisis gitu ya. Tapi kemudian kami membentuk PT Wafindo tahun 2001. Dan dari sana selama 20 tahun ini kami membangun berbagai macam aplikasi engineering dari aeronautical engineering ya. Meskipun kita tidak hanya membuat UAV, tapi kemudian merambah ke beberapa bidang yang lain. Kami biasa bekerja untuk proyek-proyek pemerintah, juga untuk swasta. Kita juga mengirimkan beberapa wind tunnel dan UAV ke luar negeri. Lanjut. Sebelumnya, Res. Setelah ini. Nah, ini adalah yang kami bangun selama 20 tahun, hampir 20 tahun kami berkarya dalam engineering, terutama teknik penerbangan di Indonesia. Kami membuat UAV tentu saja, kami membuat skydiving tunnel, kami membuat wind tunnel vertikal maupun horizontal,
Transonic Tunnel di Lapan itu kami yang melakukan revitalisasi. Lalu kemudian kita membuat kendaraan survei untuk PU, basisnya sama, LiDAR. Itu Suaranya kurang LiDAR jelas, yang Mas. kurang jelas. Ya, lebih dekat lagi kayaknya. Oke. Jadi kami membangun tidak hanya UAV, tapi juga wind tunnel, juga flight simulator, juga kendaraan survei. Jadi sebenarnya turunan teknik penerbangan ini bisa kemana-mana. Itu kan menurut kita ya Mas Sony ya. Lanjut. Nah, tapi bisnis UAV sendiri itu bergerak sangat cepat. Kemajuannya luar biasa. Kami yang dari 20 tahun lalu pun sampai sekarang masih merasa bahwa kemajuan itu selalu tetap ada. Dan yang paling penting adalah pada dunia sipil. Pada dunia sipil ini kita bisa memanfaatkan UAV untuk mendapatkan efisiensi lebih tinggi, mengurangi cost, dan menambah kecepatan proses yang kita perlukan. Macam-macam yang bisa kita lakukan di sana. Tadi Mas Sony sempat menyinggung tentang agriculture, juga misi-misi kemanusiaan yang mungkin mudah dan biasa dilihat adalah yang untuk media dan entertainment. Ini yang paling bikin orang pusing, soalnya mesti ngambil areal foto dan di-ban dari ruang udara yang kemudian melibatkan penerbangan sipil. Lanjut. Tapi kemudian kita setelah membangun banyak hal tadi, itu kemudian terpikir gitu, apalagi setelah ini. Kita berhadapan dengan challenge yang kita terima dari sananya begini. Ini Indonesia dengan negara kepulauan yang sangat luas, kita punya masalah yang paling penting. Lanjut. Masalahnya adalah logistik. Nah, logistik ini yang kami lihat challenging. Karena di satu sisi, keadaan Indonesia sebagai negara kepulauan itu membuatnya menjadi sangat tinggi, efisiensinya rendah, delivery time-nya juga lambat, services itu menjadi sangat kurang, masih based on orang ke orang, dan mahalnya air freight cost yang sekarang kita miliki. Di sisi lain, kita punya permintaan bahwa ada 70% kenaikan e-commerce setiap tahun. Dan itu sebenarnya ada yang kemudian menganalisa bahwa itu tertahan oleh perkembangan logistik di Indonesia. Air kargo kita hanya tumbuh 6%, year to day itu lagi 11%. Nah, yang menarik same day delivery service itu sesuatu yang sebenarnya pertumbuhannya sangat cepat. Dengan adanya pandemi sekarang, makin dibutuhkan sebenarnya bagaimana kita membuat otomasi pada bidang logistik. Itu akan lead to new normal, kita nggak akan kembali lagi ke situasi yang sebelumnya. Lanjut. Jadi akan terbalik, yang saat ini piramidanya same day service adalah yang sedikit, itu nanti akan berubah menjadi bagian yang besar dalam jasa yang bisa diberikan pada bidang logistik, terutama logistik udara. Karena hanya logistik udara yang memungkinkan same day service, tidak ada jenis logistik yang lain yang memungkinkan hal tersebut. Benefitnya adalah kita inginkan supaya customer memiliki delivery time yang lebih cepat, dan untuk operator mereka mendapatkan operating cost yang rendah dan revenue yang lebih tinggi. Lanjut. Ini adalah gambaran kargo, pertumbuhan kargo dari tahun 2014 sampai 2019. Kita punya steady peningkatan sebesar 5,9% per anual. Lanjut. Karena itu kemudian kami terpikir untuk menginisiasi yang sekarang kami sebut sebagai AirNet X, AirTag X. Ini partnering, mampu nanti kami ceritakan bahwa ini akan partnering dengan mitra-mitra yang terbuka secara luas. Misinya adalah untuk menyatukan kembali Kepulauan Indonesia. Lanjut.
Ini foundernya saya dan Mas Agus Salim. Mas Agus Salim ini angkatan 91, dapat dibaca di sana. Dia adalah orang logistik. Dia juga foundernya Paxel, kalau teman-teman tahu. Nah, jadi kami berdiskusi panjang mulai dari akhir tahun lalu, bagaimana logistik bisa dirubah menjadi berbasis pada unmanned aerial vehicle atau unmanned aerial system. Lanjut. Nah, ini adalah respon kita terhadap challenge tersebut. AirNet X itu adalah UAV base dalam hal logistik, dalam hal operasi logistik, dalam hal delivery. Dan AirTag X itu adalah mitranya dalam hal kargo UAV dan manufacturer. Lanjut. Jadi kekuatan yang bisa kita miliki dalam hal ini adalah satu, IT, karena saat ini semua pasti berbasis pada internet, dan UAV termasuk juga bagian dari Internet of Things sebenarnya. Dan logistic operation dan aeronautical engineering, kita kemudian terpikir untuk movement ini, gerakan ini, inisiasi ini bisa dibuat, yaitu AirNet X dan AirTag X. Lanjut. Nah, ini adalah visi dan misi apa yang kami inisiasi, yaitu untuk menyatukan Indonesia dengan basis kargo UAV untuk pelayanan logistik. Dan misinya adalah membuat autonomous cargo UAV yang didesain untuk long haul flight dan antar city atau coastal to coastal city, sehingga performance yang tinggi dalam hal ini, plus karena UAV kita tidak ingin terlalu besar, dia tidak mempunyai beban dalam hal angkutan, dia bisa bergerak dengan lebih cepat, dan ini membuat kita bisa mengejar eksepsional dalam hal tersebut. Lanjut. Ini adalah masa depan yang kami pikir tentang kurir logistik, yaitu di mana model dalam hal delivery itu berbasis dan bersandar pada teknologi dan kapasitas yang bisa di-share, scalable, dan kemudian bisa langsung door-to-door lewat dari first mile, lalu kemudian long haul, lalu kemudian last mile, dan ini ada banyak bagian yang bisa diambil dan diterapkan dengan UAV base. Dan kita akan membuat rute yang basisnya dari analisis dari seluruh kemungkinan kargo yang kemudian diterima, dan bisa dilihat oleh semua orang dari manapun dia berada, ketahuan di mana posisinya. Kita juga membangun operasi kargo drone nationwide, berlaku untuk seluruh Indonesia, dan kargo ini berbasis pada intercity haul. Nah, yang memudahkan kita adalah kami tidak ingin sebenarnya bergerak ke arah atau crossing dengan penerbangan sipil. Yang kita kejar untuk benefit ke customer adalah dia murah, dia cepat, dia bisa personalize gitu, dan mampu di-expand, dan mampu dikontrol juga dengan services yang kita inginnya reliable. Lanjut. Ya, itu yang kemudian kita ambil, yaitu kargo UAV untuk antar kota delivery. Lanjut. Nah, ini adalah operation model yang kami terpikir, bahwa antar kota long backhaul dari satu kota ke kota lain itu dilayani oleh AirPad. Kami sebut AirPad karena pesawat kami ini nantinya harus otomatis, autonomous dari sejak dia take off hingga landing, dan kemudian dilanjutkan oleh last mile, dan itu bisa saja melibatkan third party, tidak harus dari satu company, itu bisa multi company, itu bisa dilakukan oleh multi services dengan satu backbone yang sama. Lanjut. Nah, idenya adalah itu, features-nya. Kita memiliki backhaul yang cepat, dan ini terbuka pada partnership dengan third party-nya dia, membuatnya mungkin kita mendapatkan same day atau next day delivery untuk seluruh Indonesia, dan didrive oleh teknologi informasi,
kita sudah harus berbasis pada IoT, Big Data, dan lain-lain. Dan kemudian kita bisa memiliki koneksi backbone dengan API yang kemudian itu akan melayani seluruh services yang berbasis di sana. Dan yang ketiga yang paling penting, dan mungkin ini bagian yang banyak di kami di Wapindo adalah dalam desain dan manufacture. Karena ini pentingnya nanti dalam desain dan manufacture itu harus spesifik pada kebutuhan yang kemudian khas sekali di dalam negara kita. Lanjut. Yang kami kejar, targetnya adalah dia memberikan competitive price, dia memberikan pengantaran yang cepat, dan handling yang simple dan aman. Sebisa mungkin kami melakukan otomasi pada berbagai macam aspek. Dia perlu 4 kali lebih cepat, tidak dalam 1 kali penerbangan, tetapi dari seluruh prosesnya menjadi lebih sederhana. Kemudian dia jelas lebih cepat daripada kereta. Kita ingin dia lebih murah daripada air kargo biasa, apalagi ya jelas harus lebih murah daripada angkutan darat. Nah, dengan adanya network tadi, kita memungkinkan untuk kita melakukan hubungan dari kota-kota besar ke kota-kota yang kecil. Dan setiap kali ada kemungkinan untuk kota-kota kecil ini terlibat dalam network tersebut, itu akan menjadi insentif besar dalam perekonomian setempat. Karena kalau kita terlalu jauh satu pesawat kita desain, nanti akan ada banyak node yang terlewat. Padahal sebenarnya node ini juga adalah node yang punya potensi ekonomi. Lanjut. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kita harus membangun UAV kita sendiri? Kenapa kita harus membangun UAS kita sendiri? Yang pertama tadi udah saya sebut, yaitu kita memiliki kebutuhan yang khusus di dalam negeri. Itu berbeda dengan kebutuhan di tempat lain. Kita bisa mengembangkan standar untuk UAV kargo. Sementara saat ini hal itu belum dimunculkan. Yang kedua, kita ingin memiliki economic of scale. Kalau kita hanya membuat 1 atau 2 UAV, itu akan sangat berat pada biaya pengembangan. Tetapi kalau kita memiliki UAV dalam skala yang banyak dan kita operate dalam jumlah yang besar, hal ini akan mendorong kita untuk mengembangkan teknologi lebih jauh. Yang kedua, kita juga ingin ikut menjadi bagian dalam stimulasi pertumbuhan industri nasional dalam hal komponen misalnya. Saat ini kita industri komponen juga salah satu yang tumbuh di dalam negeri, dan kita ingin hal ini akan mendorong hal tersebut lebih jauh. Yang kedua, tentu saja dengan 20 tahun saya, Pak Joko, dan kemudian Ade, dan kemudian sekarang ada Pak Agus Salim, kita sangat passionate dalam membangun industri UAV nasional. Lanjut. Nah, kenapa industri UAV ini menjadi penting sebenarnya? Yang pertama adalah secara strategis. Secara strategis kita tidak mungkin lepas dari industri UAV di Indonesia. Kita tidak mungkin lepas dari teknologi penerbangan secara umum di Indonesia. Karena itu adalah mandatori. Dengan negara kepulauan itu mandatori. Yang kedua, dengan adanya IoT, Big Data, dan logistik operation, gitu, data ini menjadi satu bagian yang penting. Dan UAV tersebut adalah data. Dia bisa dilakukan untuk berbagai macam proses. Nah, kita tidak mungkin tidak mengembangkan protokol kita sendiri dalam hal ini. Yang ketiga, dengan sedikitnya campur tangan manusia di sana, ini membuat operasi ini menjadi lebih aman dalam kasus-kasus yang khusus seperti sekarang. Yang terakhir adalah penting bagi kita secara ekonomi untuk memegang sendiri salah satu bagian kunci di dalam pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Lanjut. Ini salah satu konsep yang kemudian kami kembangkan. Dia vertical take off landing dengan kecepatan, lanjut. Dia vertical take off landing, dia mampu membawa antara 0,5 ton sampai 1,3 ton pada versi yang lebih besar.
150 sampai 360 kilo untuk versi yang lebih besar, MTW-nya yang setengah ton dengan sampai 1,3 ton. Cruising speed 200 km per jam dengan range antara 600 sampai 800 km. Kami mendesainnya dengan kemungkinan baterai self-charging di dalam, sehingga kita tidak mengurangi bagian, tidak menambah kompleksitas dalam operasi tersebut. Lanjut. Ini bayangan kami untuk membuat satu industri UAV, bukan hanya manufacturer sebenarnya, tapi mendukung pada sistem logistik yang lebih luas. Lanjut. Nah, apakah kami bisa melakukan sendiri? Hal itu jawabannya jelas tidak. Kami memang mendesain pesawat, kami mendesain UAS. Sometimes kami membangun sistem sistem flight control-nya sendiri. Tetapi bila hal ini dilakukan dalam skala yang besar, kami tidak mungkin melakukannya sendiri. Ini banyak sekali building block yang bisa kita lakukan bersama-sama sebenarnya. Lanjut. Jadi dream kami yang kami berusaha wujudkan adalah kami akan membangun 180 kargo UAV dan mengoperasikan 140 kargo UAV di seluruh Nusantara. Dan kita memiliki 80 airpads khusus untuk UAV tersebut. Dan kita melakukan pengantaran delivery ke 50 kota besar dan kota yang lebih kecil di 34 provinsi, dan membangun dan membawa 486,5 juta kilo kargo. Dan ini adalah fraksi yang kecil dalam 5 tahun ke depan. Jadi kita sangat membutuhkan kontribusi dari semua pihak. Lanjut. Ini adalah yang dalam bayangan kami, coastal to coast city. Dia tidak langsung masuk ke arah aerial atau urban city atau berada di daerah populasi yang besar, tapi sebenarnya justru ini adalah titik lemah dalam delivery kita, karena dari coast to coast itu adalah kita tidak punya banyak pilihan transportasi di sana kecuali kemudian kapal laut atau penerbangan, dan di dalam hal ini UAV menjadi bagian yang menarik. Lanjut. Ya, jadi kami tidak membangun. Lagi-lagi kami tidak membangun startup, kami melakukan inisiasi supaya ekosistem yang kemudian terbentuk ini bisa menjadi ekosistem yang terbuka, tidak khusus pada satu perusahaan bahkan, dan memiliki kesempatan yang sama bagi semua pihak. Di sini kami menyebutnya sebagai Indoluas. Indoluas ini adalah Indonesian Logistic based on UAS. Dan di sana kita memiliki manufacturing cargo UAS, kita memiliki last mile drone manufacturer, kita membutuhkan support dari government dan regulasi, kita punya desain agensi yang kemudian bisa ikut berkiprah di sana. Nah, semua itu yang kami pikirkan dan kami coba inisiasi dalam perbincangan kali ini. Lanjut. Oke. Ini adalah regulasi. Kenapa kami bilang we are in our perfect way to comply with the government regulation? Karena kalau tidak kita, dari yang lain, dari negara lain juga pasti akan masuk pada daerah operasi yang sama. Jadi kita ingin memiliki kekhususan dalam hal limitasi-limitasi airspace yang kita sekarang miliki di dalam negeri, kebutuhan yang kita miliki di dalam negeri yang mungkin one of a kind, tidak ada di tempat lain di dunia ini yang kemudian membutuhkannya seperti kita membutuhkan. Itu mungkin yang kami bisa bagi sekarang. Terima kasih banyak buat semua. Selamat sore sekali lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Besi. Ini kayaknya ini in the near future, maksudnya nggak lama lagi bisa terrealisasi, dan menariknya tuh kita udah bisa ya. Tinggal bagaimana kita bikin network untuk bekerja sama untuk membangun jaringan logistik untuk Nusantara ini ya. Ya.
Nah, ini udah ada beberapa penanya, karena waktu kita tinggal 14 menit, saya bagi 3 sesi. Sesi pertama dulu ya. Yang pertama untuk Pak Oni, sejauh mana sosial dari Mas Yusuf Yudhistira. Untuk Pak Oni, sejauh mana sosialisasi dan penerapan peraturan tentang UAV di Indonesia? Apakah kita harus mendapat izin untuk setiap kali menerbangkan UAV? Kemudian mekanismenya seperti apa? Berikutnya untuk Mas Besi, dengan aturan yang restriktif, ini dari Mas Widi. Bagaimana mau mengkomersialisasikan kargo drone? Karena aturannya sekarang masih restriktif. Kemudian dari Mas Rizky untuk Mas Besi, bagaimana manajemen airspace yang digunakan oleh UAV ini, khususnya drone di daerah dengan airspace padat seperti Jakarta? Dan ini mungkin satu lagi ya untuk Mas Besi, dari Mas Denny Rinawan. Saat ini yang sudah bisa direalisasikan kurir dengan drone, cakupannya bagaimana? Oke, mungkin dari Mas Oni dulu ya. Oke, baik, Etna. Jadi memang salah satu kekurangan aturan ini adalah masalah sosialisasi. Jadi kita itu para penggiat UAV ini diharapkan untuk mencari sendiri aturan-aturan tersebut gitu. Jadi apa namanya ya memang disediakan di website Debhub gitu ya, Departemen Perhubungan, atau juga biasanya kalau penggiat ini aktif di satu satu komunitas drone tertentu, dia di sana ada ininya, ada sosialisasinya. Nah, memang pada prinsipnya secara aturan setiap kali terbang itu membutuhkan izin, kecuali untuk drone-drone yang memang spesifik dirancang hanya untuk hobi atau untuk rekreasi. Selain untuk kebutuhan itu, setiap kali penerbangan Anda diminta untuk mengajukan izin. Sekarang memang perizinannya agak repot, Anda harus meminta rekomendasi dari tempat operasi, kemudian dibawa ke ke Departemen Perhubungan, Airnav, Departemen Perhubungan, dari Departemen Perhubungan nanti kembali baru kemudian Anda boleh menerbangkan. Tapi ini Departemen Perhubungan sedang menggarap aplikasi untuk perizinan drone, terutama untuk yang kecil, sehingga registrasi dan perizinan penerbangan bisa dilakukan hanya berbasis dari aplikasi atau berbasis web. Itu mungkin, tapi berapa lama, saya harap tahun ini juga sudah akan bisa diselesaikan. Paling tidak tahap pertama lah gitu ya. Itu mungkin jawaban dari saya, Edna. Terima kasih. Makasih banyak Mas Oni. Ini berikutnya Mas Besi dari Mas Widi ya. Ya, Pak Widi, apa kabar Pak? Makasih ditanya nih. Justru sebenarnya desain pada drone yang kita bangun dan kita pikirkan itu berbasis pada aturan yang restriktif tersebut. Kenapa aturan tersebut restriktif? Sebenarnya simple. Dia akan berhadapan atau bersinggungan, beririsan dengan ruang udara komersial. Jadi saya jawab untuk dua, tentang manajemen airspace yang digunakan oleh UAV, khususnya drone di daerah airspace padat seperti Jakarta, dan dari Pak Widi ya, tentang bagaimana mengkomersialisasikan kargo drone. Itulah kenapa kami berangkat dengan coast to coast, jadi penerbangan di atas laut. Sebenarnya drone ini tidak perlu terbang dengan ketinggian 3.000 meter. Kita tidak perlu kargo drone yang terbang di ketinggian 3.000 meter. Kita bisa terbang dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Hal itu yang kami coba kejar pertama. Jadi dia city to city, tetapi tidak kemudian terbang di atas area yang padat penduduk. Nah, area yang di atas area padat penduduk tentu saja kita punya tantangan lebih di sana. Ini yang kemudian membuat pertanyaannya Mas Rifki itu tentang drone di daerah airspace padat seperti Jakarta. Saat ini terus terang saya pribadi tidak melihat hal tersebut itu sebagai sesuatu yang sulit sekali. Apalagi di daerah urban area yang masuk ke dalam, dan sebenarnya itu questioning gitu. Maksudnya pada area yang memang dia bisa dijangkau oleh last mile dengan basis darat, bisa jadi saya harus terbuka bahwa ada kemungkinan last mile tersebut belum tentu perlu pakai drone.
Nah, tetapi dalam hal masalah backhaul yang long haul antara satu kota dengan kota lain, ini menjadi hal yang berbeda. So, hal itu menjadi cukup fleksibel untuk bisa kita terapkan yang basisnya UAV. Tidak berarti seluruh perangkat delivery tersebut basisnya UAV. Tetapi yang menjadi backbone dari hal tersebut adalah UAV. Tentu saja saya tidak menutup kemungkinan last mile delivery yang sifatnya intercity di dalam kota, tetapi regulasinya memang sangat challenging di sana. Terus itu mungkin juga menjawab pertanyaan dari Mas Denny tentang apa yang sudah direalisasikan kurir dengan drone, cakupannya bagaimana. Hal ini sekarang belum ada. Apalagi untuk kalau kita bayangkan dari katakanlah delivery dari satu penjual ke customer, hal itu bukan relatif, itu kompleks sekali. Dan saat ini memang belum apply untuk delivery di dalam kota. Nah, yang kami mau kejar, yang kami mau inisiasi adalah bagaimana backbone UAV dalam logistik itu bisa dilakukan. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Terima kasih. Oke. Ini kita bisa masuk sesi 2 karena masih 8 menit lagi. Kalau masih ada yang mau nanya tinggal ketik di chat room aja ya. Ini dari Bang Partogi Simatupang. Untuk Om Ronald katanya. Berapa target kapasitas angkut drone kargo tersebut? Yang sudah dibuat itu bisa sampai berapa? Terutama menarik khususnya untuk daerah-daerah kepulauan seperti Provinsi NTT. Kemudian dari Mas Toro, PN91 nih. Kenapa nggak dipakai drone yang sudah ada dulu sehingga proses bisnisnya sudah bisa dijalankan? Terus terakhir dari Mas Sandi, teknologi VTAL seingat saya sudah diinisiat oleh subsidiari Garuda. Apakah UAV sama dengan VTAL dan kalau sama, kenapa tidak diteruskan yang sudah dirintis? Oke. Saya jawab pertanyaan Bang Togi dulu. Ya, Bang Togi. Pak Togi, kapasitas yang kita mau bangun saat ini kalau dihitung dari kebutuhan delivery untuk same day services itu memang relatifly untuk package yang kecil. Jadi kami berangkat bukan dengan package yang besar justru. Jadi agak bertolak belakang dengan apa yang selama ini mungkin kita pikirkan tentang bisnis kargo. Karena paket-paket kecil ini itu berseliweran di mana-mana banyak. Nah, pesawat yang kami ingin bangun adalah pesawat dengan kemampuan payload sekitar 150 kilo yang di-up terus sampai sekitar 360 kilo. Ini related dengan regulasi supaya kita tidak lebih dari satu setengah ton MTOW. Sehingga kita masih quote unquote bisa bermain pada area small airplanes. Terus yang kedua pertanyaan dari Mas Toro tentang kenapa kita tidak memakai UAV yang sekarang available di pasar. Misalnya, saya ngambil contoh misalnya yang katakanlah yang Garuda pikirkan. Garuda membuat Garuda kemudian bekerjasama dengan manufacturing UAV dari Cina. Kurang kedengeran. Garuda kemudian membuat berbasis logistik dengan UAV yang memiliki kapasitas 1,5 ton dan itu sebenarnya secara regulasi bukannya ringan dan pasti akan beririsan dengan sangat besar pada area penerbangan sipil. Jadi terus terang kami mencoba mencari sebuah solusi untuk backbone Nusantara yang sekecil mungkin dan sesedikit mungkin dia beririsan dengan ruang udara komersial di kita. Terus itu mungkin yang saya bisa berikan pertanyaan. Yang ketiga terkait dengan itu adalah tentang VTOL. Jadi VTOL ini
salah satu solusi yang simple untuk operasi UAV yang otonomus. Kalau kita memiliki landasan, itu perlu investment yang luar biasa besar, dan regulasi yang terkait dengan itu menjadi sangat banyak. Nah, kenapa kemudian kita pakai VTOL? Itu adalah menjawab hal-hal tersebut. Yang tadi apa lagi pertanyaannya? Kan udah pakai yang udah ada dulu. Iya, VTOL ya, jadi Vertical Take Off and Landing. Nah, saya terus terang belum subsidiary Garuda, kalau memang sudah ada yang memiliki VTOL, kemungkinan juga basis teknologinya sama. VTOL basisnya adalah multirotor sebenarnya. Dan multirotor ini kemudian booming sekarang, dan memiliki kapasitas yang luar biasa banyak, dan bisa dibuat menjadi desain yang variasi. Nah, salah satunya adalah yang kami lakukan. Jadi teknologinya saya pikir memang tidak banyak berbeda dari konsep vertical take-off landing-nya sendiri. Itu. Oke. Mungkin untuk regulasi, saya pengen menanyakan hal yang tadi udah dijawab Mas Besi ke Mas Oni juga. Itu tadi kalau kita ngelihat networknya Mas Besi itu kan very wide ya, kemudian ada long haul flight, kemudian terkait dengan networking juga, jadi nggak cuma sekedar kita ngomong teknologi. Nah itu tadi menurut Mas Oni gimana? Karena kalau tadi saya melihat regulasinya itu cenderung rigid ya, walaupun tadi katanya udah mau bikin aplikasi, tapi apakah ya biasalah praksisnya itu selalu lebih ketinggalan daripada praksisnya ya. Cuman, nah menurut Mas Oni gimana nih kira-kira apa yang bisa loosening atau ya tetap aja emang wilayah udara harus diatur ya? Betul. Silakan Mas Oni. Jadi apa namanya? Oke, terima kasih Adna. Jadi apa namanya? Memang ya. Jadi konsiderasi utama untuk aturan ini adalah mengamankan pesawat terbang berawak dulu di ruang udara nasional. Itu concern utamanya. Sehingga dengan apa namanya? Pertimbangan seperti itu, aturan yang keluar itu sifatnya sebetulnya bukan mengatur tapi melarang dengan bahasa kasarnya. Melarang operasi UAV. Ketat sekali sehingga menyulitkan. Oleh karena itu, memang justru butuh bantuan dari butuh dorongan dari pihak-pihak yang memang berkepentingan gitu. Oleh karena itu, Mas Besi di sini nggak sendirian gitu ya. Jadi banyak juga praktisi yang lain itu sudah gatel juga melihat gitu. Tapi di sisi yang lain tentu saja apa namanya kita harus cari gimana jalan tengahnya karena ini potensi bisnis yang besar dan tidak hanya dilihat dari bisnisnya. Anda bayangkan coba Anda puskesmas di daerah Liukang Tangaya yang mungkin Anda nggak pernah dengar nama pulaunya itu, yang kasus Suster Apung gitu ya. Ketika dia untuk mengantarkan obat ke pulau itu butuh 5 jam atau 8 jam. Sementara dengan teknologi UAV ini hal itu bisa dilakukan hanya dalam setengah jam gitu. Itu adalah hal-hal positif yang jadi tidak bisa terlaksana karena aturan yang terlalu ketat. Oleh karena itu ya kita tentu saja nggak bisa frontal, tapi tentu saja kalau perlu kita mengadakan berkumpul lah gitu para penggiat ini memberikan masukan ke pemerintah tentang apa aturan yang wajar diterapkan. Kemudian juga pemerintah juga bisa memberikan feedback apa kira-kira requirement minimum yang harus dipenuhi supaya aturan tersebut bisa dilonggarkan. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya perlu banyak untuk dilakukan. Jadi kurang lebih sama seperti tadi, kalau Mas Besi mungkin menyebutnya Indo luas, tapi kalau Mas Oni itu networking ya, dari semua pihak harus semua stakeholder itu ya. Sinergi. Betul. Ya, sinergi ya. Oke. Ini waktunya udah habis, tapi masih ada 2 penanya lagi. Gimana nih, Mas Oni dengan Mas Besi? Tambah satu sesi lagi ya? Belum buka ya? Adan soalnya. Kalau udah adan. Sambil kita ngabuburit. Nah, ini dari kembali ke tadi jaringan, Mas Yusuf ini mengomentari lagi. Tertarik dengan building block dan ekosistem Indo luas. Bagaimana cara bergabung dengan inisiatif ini?
karena perkembangan UAV yang masih cair, jadi takutnya ketinggalan gitu. Gimana? Oke, memang dalam hal Indoluas kami ketemu istilah itu Indoluas sangat menarik dan itu memberikan ide bahwa sebenarnya inisiasi ini scalable. Jadi kita akan membangun infrastruktur information technology yang memungkinkan partnering dalam banyak hal. Jadi misalnya, apakah kemudian harus satu operator? Tidak. Apakah bahkan harus satu UAV manufacturer? Tidak. Kita bisa membangun dengan satu standar yang sama dan memungkinkan semua pihak terbuka dalam hal tersebut. Gitu. Jadi di kami di Wafindo memang bergerak awalnya dari desain dan manufacturing. Lalu kemudian partner kami bergerak dari bidang IT, teknologi, information technology. Dan itu yang kemudian kita combine. Tapi kami sadar bahwa itu tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi kami membuka seluas-luasnya kemungkinan untuk bekerja sama dalam hal tersebut. Ya, menurut Mas Oni gimana? Maksud saya karena kan disebutkan juga bahwa teknologi UAV ini kan baru ya. Kita berharap bahwa Indonesia bisa bangun sendiri teknologi. Nah, salah satu stakeholder yang penting itu kan kampus ya. Misalnya kayak ITB aja, ITB ada prodi penerbangan. Nah, seberapa besar nanti kontribusi riset di dalam kampus tuh untuk pengembangan ini? Ya, terima kasih. Itu menarik sekali itu. Memang jadi konsep yang ditawarkan oleh BESI ini sebetulnya juga harapan dari banyak pihak. Saya yakin BESI semakin nyemplung ke dunia per UAV-an, semakin sadar bahwa banyak sekali yang butuh perhatian khusus gitu. Jadi tidak mungkin satu orang ini melaksanakan semuanya. Nah, di sini salah satunya kampus itu kekuatannya tentu saja dari sumber daya manusia. Jadi ya sebetulnya kampus ini menawarkan selalu kerjasama kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan dari sisi pengembangan teknologi atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi misalkan butuh training tentang ini, tentang itu kita bisa membantu. Teknologi juga demikian, mau kerjasama, ini Pak saya nggak punya waktu nih riset tentang ini. Oke, saya yang bisa menyediakan sumber dayanya gitu. Kita kerjakan bersama-sama, nanti outputnya akan kita serahkan kepada perusahaan yang berkepentingan tersebut. Jadi memang tidak bisa dilepaskan industri, kemudian akademisi dan pemerintah itu balik lagi apa yang dibilang triple helix itu nggak bisa lepas satu sama lain. Jadi bahkan kampus pun, walaupun oke lah penerbangan ada di ITB, tapi misalkan Pak Besi ingin, wah ini kayaknya motor ini lebih jago orang ITS daripada orang ITB, misalkan gitu ya. Ya, maka kita juga dengan senang hati akan menggait ke sana. Misalkan untuk material ini kayaknya UGM lebih maju, ya udah kita kerjasamakan dengan UGM juga. Jadi sudah waktunya gitu, tidak tersegmentasi lagi ketika mengembangkan UAV ini bahwa saya bisa mengerjakan semuanya sendiri gitu ya. Itu sudah tidak berlaku, jadi justru malah kolaborasi itulah yang memang diharapkan. Itu mungkin Edna. Oke, terima kasih Mas Soni. Ini kebetulan ada Mbak Arini, karena dari tadi laki-laki semua ya, ini saya solidarity perempuan. Ini mungkin malah agak mirip dengan tadi yang mau saya tanya ke Mas Oni, tapi ini pertanyaannya ke dua pihak. Jadi frekuensi teknologi dengan UAV pakai drone atau HAPS di Indonesia itu pada rentang berapa? Saya mau nambahin pertanyaan saya, itu HAPS itu udah visible belum di Indonesia untuk dilaksanakan? Mungkin dari Mas Besi dulu. Oke, kalau untuk long haul, kita mau nggak mau harus, apalagi kita menyeberang lautan, atau paling tidak terbang sepanjang area pantai. Kalau sepanjang area pantai, mungkin kita masih bisa memanfaatkan jaringan terestrial. Tapi kalau misalnya kita harus menyeberang lautan, mau nggak mau kita harus memakai jaringan
satellite communication. Nah, kalau untuk frekuensi yang biasa kita pakai saat ini itu memang beragam dari VHF, UHF sampai mungkin sekitar 5,8 GHz gitu kita bisa pakai. Nah, tapi kalau untuk penerbangan yang lintas pulau gitu atau antar kota, coastal to coastal, mau nggak mau memakai fasilitas atau komunikasi dengan satelit komunikasi. Boleh dengan low orbit satellite, itu juga memungkinkan hal tersebut. Saat ini satellite based modem itu sudah tidak terlalu besar lagi. Ukurannya mungkin sekitar 7 kilo untuk dibawa. Jadi untuk UAV dengan berat 500 kilo MTW itu bukan sesuatu yang sulit untuk diimplementasi di dalamnya. Mungkin gitu dari saya. Oke, terima kasih Mas Besi. Mas Oni, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya, menarik. Jadi saya terakhir berkunjung ke Kementerian Komunikasi terkait dengan HAPS ini, itu bahkan di level dunia, jadi ITU itu yang mengatur tentang penggunaan frekuensi, pada waktu itu belum memutuskan HAPS ini dialokasikan frekuensi di berapa. Tapi tentu saja secara umum karena mungkin banyak memanfaatkan broadband, pasti ya tidak akan jauh berbeda. Harapan kita tentu saja waktu itu adalah tidak jauh beda dengan frekuensi-frekuensi yang digunakan oleh satelit. Jadi di C-band, X-band, dan Q-band itu yang akan banyak digunakan. Gitu. Nah, kalau terkait pertanyaan tentang mungkin atau tidaknya, satu hal, jadi memang masih teknologi ininya itu masih cukup besar, learning curve-nya itu masih terjal gitu ya. Jadi terutama dari ilmu manufacturing yang ringan tapi kuat karena memang ukurannya agak sedikit di luar kewajaran gitu boleh dibilang, itu kita harus belajar. Oleh karena itu kemarin sebetulnya pihak Solar Impulse itu menawarkan kerjasama. Waktu itu kemudian kita arahkan dengan PT Dirgantara Indonesia. Jadi mereka walaupun kita misalkan membeli teknologi mereka, tapi mereka bersedia bahwa pembangunan dari pesawatnya itu dilakukan di PT Dirgantara Indonesia. Tidak bermasalah dengan hal tersebut. Sehingga kita bisa melakukan transfer of teknologi di sana. Nah, memang untuk teknologi sisanya, solar panel, LAN sudah bisa mulai membuat. Kemudian apalagi kalau untuk sensor, memang sejauh ini teknologi sensor ini sebagian besar masih beli, sebagian besar. Walaupun LAN, PT Inti itu juga sudah mulai mengembangkan, dan saya pikir melihat ukuran pesawatnya akan memungkinkan sekali untuk dibawa oleh HAPS ini. Berarti memang hambatan yang paling besar sebetulnya dari sisi aturan yang menyulitkan untuk mencoba gitu kan. Kita mencoba aja susah gitu kan, mencoba menerbangkan gitu kan. Karena banyak sekali aturan harus dimintain izin khusus lah gitu. Sehingga memang waktu itu salah satu kendala untuk melakukan demo terbang bahkan di Indonesia. Gitu, Edna. Oke deh, mumpung ini udah masih jauh sih ya, tapi sepertinya pertanyaannya juga udah lanjut sendiri nanti. Mungkin saya kalau bisa dari Mas Oni dan Mas Besi kesimpulan atau statement terakhir lah untuk partisipan kira-kira, karena ini masih panjang nih kayaknya perjalanannya. Jadi setelah itu akan kita foto-foto, jadi mohon videonya di-on-kan. Oke, baik. Iya. Dari siapa dulu, Edna? Dari Mas Oni dulu ya. Oke, dari saya dulu. Baik, ya, terima kasih. Jadi untuk penutup, gitu ya. Jadi mungkin tadi juga sudah dilihat bahwa potensi Indonesia untuk bisnis UAV ini sebetulnya relatif cukup besar. Yang penting bahwa kolaborasi antar pemainnya itu juga cukup kuat, sehingga kita bisa
bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa menghasilkan aturan-aturan yang positif juga. Jadi kalau mau bergabung, itu tadi Pak Besi open gitu ya. Tentu saja yang lain juga akan open juga, sehingga ke depannya saya harap Indonesia menjadi tuan rumah lah untuk bisnis UAV ini di tanah airnya sendiri gitu. Terima kasih Edna. Oke, makasih banyak Mas Oni. Mas Besi silakan. Ya, sama seperti harapan Mas Oni, yaitu supaya dari kita-kita, ini sebenarnya dari kita untuk kita, regulator juga adalah kita bisa membangun satu sistem yang baru, breakthrough gitu, sesuatu yang kemudian akan membawa bangsa ini menjadi role model paling tidak untuk dirinya sendiri. Mungkin itu yang saya bisa ceritakan, dan tidak lelah-lelahnya kita untuk bergerak dalam solusi bagi masyarakat. Oke. Terima kasih. Sip, makasih banyak para pembicara yang udah menginspirasi kita. Ini banyak yang merasa terinspirasi. Semoga ini cuma menjadi awal aja ya, trigger aja untuk nanti kita sama-sama berkembang dan yang penting bikin jaringan. Ini terakhir, tolong videonya di-on-in supaya kita bisa foto-foto buat kenang-kenangan. Siapa tahu ini jadi sejarah ya. Oke deh. Sinar terang pasti datang, kajilah ilmu